Cara tubuhnya mengikuti lautan yang membengkak membuat Tang San merasa seolah-olah tubuhnya telah sepenuhnya menyatu dengan lautan. Tanpa menggunakan kemampuan roh, bahkan tanpa menggunakan perlindungan kekuatan roh, dia masih bisa dengan jelas merasakan tubuhnya dalam proses menurunkan kekuatan itu. Gelombang itu seperti kekuatan besar yang menyerang, dan seluruh tubuhnya mempertahankan frekuensi yang sama persis dengan kekuatan ini, bergabung ke dalamnya. Dengan demikian, serangan yang harus ditanggung tubuhnya akan sangat berkurang. Reaksi alami ini seperti keterampilan yang diberikan kepadanya oleh gelombang. Seperti ini ketika menghadapi gelombang pengisian, dan secara alami juga akan sama ketika menghadapi serangan bentuk energi lainnya. Melewati setiap hari dengan kesakitan sehingga mereka berharap mereka akan mati, tidak diragukan lagi mendorong potensi 7 iblis Rex satu langkah lebih jauh, dan memaksa mereka untuk menumbuhkan kekuatan roh dengan sekuat tenaga bahkan ketika tidak menahan serangan ombak, untuk memulihkan kekuatan roh. Kerugian yang mereka derita secepat mungkin. Kekuatan roh tidak lagi hanya energi yang ada di dalam diri mereka. Dipukuli oleh ombak, itu bergabung menjadi meridian, otot, dan tulang mereka. Metode pemurnian tubuh seperti ini pasti sangat sombong. Pasti tidak mungkin untuk melawan tanpa kemauan yang besar dan kekuatan yang cukup besar. Tetapi jika mereka tekun, manfaatnya bagi tubuh juga akan sama besarnya. Kekuatan roh Tang San sekarang sudah berada di peringkat 79, setelah mencapainya pada bulan kelima pemurnian tubuh pasang surut. Dia saat ini menyerang kemacetan ke-8-nya. Ranah spirit Douluo sudah memanggilnya. Hong Hong. Gelombang raksasa membombardir Tang San hampir tanpa jeda, tetapi merasakan keterampilan surga misterius berfluktuasi di dalam tubuhnya setiap kali gelombang raksasa menyapunya. Tang San secara bertahap memiliki semacam inspirasi yang jelas. Sepertinya dia bukan lagi manusia, melainkan bagian dari gelombang ganas ini, bagian dari surga dan bumi. Seluruh tubuhnya sudah benar-benar menyatu dengan sensasi yang luar biasa ini. Perasaan gelombang bergelombang yang menyerangnya menghilang, dan dia tampak berubah menjadi gelombang. Indranya menguat beberapa kali lipat, sedemikian rupa sehingga bahkan gerakan setiap tetesan di dalam gelombang ditangkap di dunia mentalnya. Pada saat ini baru saja matahari terbit, semburat putih marmer muncul di cakrawala yang jauh. Mengangkat kepalanya dengan keakraban, menatap kilatan ungu di cakrawala, mata Tang San tiba-tiba menjadi cerah. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya, ledakan bergema di benaknya. Pada saat itu, dia tidak lagi merasakan tubuhnya sendiri, tetapi semua pulau seagot tampaknya berada dalam bidang pandangnya. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat jelas. Apakah keadaan rekan-rekannya, serangan ombak, atau detail kecil di pulau seagot, saat ini di hadapannya terlepas dari besar atau kecil, tercetak di benaknya. Mata biru Tang San berubah menjadi ungu keemasan sepenuhnya. Cahaya itu, yang tampaknya bahkan lebih dalam dari lautan, melesat ke arah cakrawala yang menggabungkan air dan langit. Tiba-tiba, Tang San menemukan bahwa energi ungu yang baru saja menghilang kembali tumbuh lebih kuat dari cakrawala. Terhubung dengan matanya, dia dan energi ungu itu seperti penyangga jembatan, menghubungkan, melepaskan. Pemandangan di depan matanya berubah lagi. Tidak lagi hanya sebatas pulau seagot, melainkan rupanya meliputi seluruh lautan. Di matanya, air laut tiba-tiba memiliki 5 warna yang indah. Ada biru dangkal yang samar, hitam pekat, dan juga biru jernih kristal. Dan bahkan variasi terkecil dalam warna-warna ini tidak dapat lepas dari indera Tang San. Di antara alisnya, tepat di atas merek trisula emas, setitik cahaya biru perlahan tumbuh. Kain kafan laut luas berbentuk segitiga melesat, melayang di depan Tang San. Semua cahaya yang berkilauan dan tembus pandang tampak menyatu dengan kafan kosmik laut luas pada saat ini, dan indera Tang San tumbuh lebih kuat lagi. Dia tanpa sadar menutup matanya, tetapi adegan mengharukan itu masih muncul di benaknya. Bahkan tanpa perlu melihat dengan matanya, dia masih bisa dengan jelas memahami setiap perubahan di lautan. Warna emas ungu mundur dari matanya, kembali menjadi biru. Tapi kali ini, warnanya biru sedalam langit malam. Warnanya semakin dalam, dan bahkan rambut pendek Tang San berubah menjadi biru tua. Fluktuasi energi yang sulit digambarkan meledak dengan kepalanya sebagai pusatnya, membentuk cincin cahaya menyilaukan yang menyebar keluar. Bahkan seagot Douluo Bosaisi yang duduk bersila di atas karang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Mengambang, dia dengan penuh perhatian menyaksikan halo Tang San dilepaskan dengan mata cerah, sampai menghilang di kejauhan. Kepala Tang San tiba-tiba menjadi transparan, dan di dalamnya samar-samar terlihat tengkorak yang berkilauan. Kafan kosmik laut luas diam-diam tumbuh lebih kecil di depannya, dan dalam sekejap, itu telah menjadi seukuran telur ayam, lalu sekali lagi dibebankan ke kepala Tang San, menusuk ke dalam di sepanjang merek trisula.
Raungan mengamuk meletus dari mulut Tang San saat kain kafan laut luas memasukinya. Pada saat itu, gelombang mengamuk yang awalnya tak tertandingi tiba-tiba menjadi tenang tanpa peringatan sedikit pun. Tetapi saat berikutnya, suara ledakan yang sangat besar tiba-tiba meletus, dan ombak tidak lagi datang dari depan, melainkan menyapu dari bawah. Melonjak di tengah raungan Tang San, bergegas ke udara seolah menyembunyikan langit, meletus dengan percikan berkilau yang tak terhitung jumlahnya. Satu raungan sebenarnya seperti ini. 6 orang di belakang Tang San sudah menatap tercengang, mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan Tang San. Merek trisula emas menjadi cerah pada saat ini, layar cahaya persegi menyembur keluar dari dahi Tang San dan hancur dengan retakan yang bergema, berubah menjadi bintik cahaya yang bergabung kembali ke tubuhnya. Di kedalaman pikirannya, suara yang familiar itu bergema untuk pertama kalinya, melampaui harapan percobaan, kebangkitan spiritual, menerima pengaruh kesadaran yang luas itu, tulang roh tengkorak berevolusi dengan paksa, tidak hancur dengan infus energi khusus. Percobaan ketiga, pemurnian tubuh tidal, selesai di atas kuota, seagot affinity meningkat 15%, afinitas keseluruhan pada 25%. Pada hari pertama bulan ke-12 dari percobaan ketiga, pemurnian tubuh pasang surut, Tang San tiba-tiba menyelesaikan persidangan. Ada orang lain yang dahinya mengeluarkan layar cahaya bersamanya, Xiao Wu. Layar cahaya berwarna darah hancur, berubah menjadi bintik cahaya yang bergabung ke dalam tubuh Xiao Wu. Dia masih mendapatkan pemberitahuan tentang hadiah yang ditumpangkan. Persidangan Xiao Wu sangat sederhana, yang menyertainya mendampingi Tang San untuk melewati semua cobaan. Selama Tang San berada di sebelahnya saat dia melewati cobaan, dia secara alami juga akan melewati miliknya. Gelombang gemuruh mulai menyerang sekali lagi, tetapi kali ini sudah berbeda seperti hitam dan putih ke Tang San. Sebelum gelombang itu menyerangnya, mereka secara tak terduga akan didorong ke samping oleh kekuatan tak berwujud, pada dasarnya tanpa menimpanya. Keadaan yang sama juga muncul untuk Xiao Wu. Jelas, setelah melewati uji coba pemurnian tubuh pasang surut ini, kebuntuan gelombang mengamuk tidak akan lagi dapat membahayakan mereka. Perlahan membuka matanya, iris Tang San sudah benar-benar berubah menjadi biru tua. Dunia di depan matanya berbeda, segalanya dan segalanya terasa sangat berlapis. Itu bukan hanya dari pandangan, tetapi bahkan lebih dari kekuatan spiritual. Seolah-olah kekuatan spiritualnya telah menyatu dengan lautan, perasaan yang sama seperti ketika dia menggunakan Blue Silver Domain di hutan. Hanya perasaan saat ini yang lebih jelas daripada saat menggunakan Blue Silver Domain. Bahkan seseorang seperti Seagot Douluo Bosaisi tidak tahu apa yang terjadi pada Tang San, tetapi Tang San sendiri tahu. Alasan mengapa dia bisa lulus ujian di muka sebenarnya bukan karena dia sudah mencapai waktu yang dibutuhkan untuk dihajar ombak, melainkan karena setelah mata iblis ungu yang dia ambil dari sekte Tang telah dikultivasikan selama bertahun-tahun. Itu telah mencapai batas akhir. 4 batas besar mata setan ungu adalah survei, detail, biji sesawi, tanpa batas. Sejak Tang San menerima kebijaksanaan kondensasi tulang tengkorak, mata setan ungu secara otomatis naik ke batas biji mustard. Tetapi sejak saat itu, meskipun dia masih bersikeras untuk berkultivasi setiap hari, mata setan ungu tidak lagi menunjukkan tanda-tanda membaik sedikit pun. Tetapi upaya Tang San selama bertahun-tahun tidak sia-sia, pada saat ini dia mengerti mengapa mata setan ungu tidak pernah bisa maju. Penyebabnya sangat sederhana. Kebijaksanaan memadatkan tulang tengkorak yang membantunya berkultivasi ke alam biji sesawi. Meskipun tulang tengkorak yang memadatkan kebijaksanaan membantunya mengangkat mata setan ungu, faktanya adalah bahwa tengkorak ini sendiri mencegah mata setan ungu untuk terus maju. Ki ungu yang diserap Tang San setiap hari dibatasi di dalam tengkorak dan tidak dapat dilepaskan, sehingga terus-menerus dikompresi. Tetapi baru hari ini, secara tidak sengaja, sebuah inspirasi aneh lahir di hati Tang San dari deburan ombak. Inspirasi itu tidak hanya membuat keterampilan surgawi misteriusnya naik ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi secara bersamaan juga menyebabkan ki ungu yang dikompresi di tulang tengkorak meletus. Terlepas dari kultivasi apapun, setelah mencapai batas tertentu, itu bukan sesuatu yang bisa maju hanya dengan mengandalkan usaha. Momen inspirasi bahkan lebih penting. Dalam proses kebangkitan yang tiba-tiba, mata setan ungu akhirnya melangkah dari biji mustard ke tanpa batas, mencapai alam yang sama sekali baru. Inspirasi adalah sesuatu yang sangat misterius. Bahkan Tang San sendiri sama sekali tidak bisa meniru pengalaman ini. Tetapi hasilnya baginya masih merupakan kejutan yang sangat menyenangkan. Mata setan ungu naik ke alam tanpa batas, dan kekuatan spiritual Tang San naik secara eksponensial. Jika kekuatan spiritualnya seperti jaring laba-laba sebelumnya, maka kekuatan spiritualnya saat ini seperti semburan merkuri yang tak tertembus.
Dia juga akhirnya mengerti bahwa, setelah mata setan ungu dikultivasikan ke tingkat tertinggi, itu bukan lagi kasus melihat dengan mata telanjang, melainkan dengan mata pikiran. Tidak ada ilusi yang bisa membuat Anda kehilangan akal sehat. Tang San yakin bahwa, bahkan jika dia bertemu lagi dengan domain malaikat Qian Ren Sui, dia masih bisa melihat dengan jelas semuanya dalam cahaya keemasan itu. Setelah mata setan ungu mencapai alam tanpa batas, tidak ada lagi energi atau objek yang dapat menghalangi mata pikirannya. Inspirasi ini sangat penting bagi Tang San. Dia tidak mengalami 1 tahun dihajar ombak dengan sia-sia. Evolusi terakhir dari Purple Demon Eye dan kebangkitan khusus dari sirkulasi Mysterious Seven Skill membuatnya secara kebetulan menerobos kemacetan peringkat ke-80. Tentu saja, Tang San juga beruntung. Setelah mata setan ungu naik ke alam tanpa batas, kekuatan spiritual dalam pikirannya ditambah mata setan ungu bukan lagi sesuatu yang bisa ditekan oleh tulang tengkorak yang mengembun. Hal ini menyebabkan pikiran mengembun tulang tengkorak tiba-tiba patah. Ini juga mengapa Tang San mendengar suara bermartabat itu mengatakan itu berevolusi dengan paksa. Biasanya, kekuatan tulang roh terkunci pada saat binatang roh itu mati. Hanya tulang roh eksternal yang memiliki kesempatan untuk berevolusi. Ini juga alasan mengapa nilai tulang roh eksternal berada di urutan kedua setelah tulang roh 100.000 tahun. Meskipun tulang tengkorak pemadatan pikiran Tang San cukup bagus, masih tidak mungkin untuk berevolusi. Akibatnya, satu-satunya nasibnya ketika kekuatan spiritual Tang San meledak adalah hancur. Kekuatan spiritual yang tiba-tiba meningkat dan tulang roh tengkorak yang tiba-tiba hancur mungkin tidak benar-benar merenggut nyawa Tang San, tetapi itu pasti akan menyebabkan luka yang sangat serius, bahkan sampai kerusakan otak. Tetapi tepat pada saat ini, kain kafan laut luas yang misterius itu muncul, secara otomatis berubah menjadi energi aneh yang bergabung dengan tulang tengkorak Tang San yang pecah, menyelesaikan evolusi yang kuat ini. Kualitas tulang roh juga kemudian meningkat. Tapi Tang San samar-samar merasakan bahwa tulang roh tengkoraknya benar-benar bukan tulang roh 100.000 tahun, tetapi juga tidak lebih lemah dari 1. Setelah momen fusi itu, tengkorak itu terbentuk kembali, dan semua kemampuan yang dimiliki oleh kain kafan laut luas akibatnya juga menyatu dengan tulang tengkorak Tang San. Bahkan cahaya Dewa Ungunya tampaknya telah mengalami beberapa transformasi. Keuntungan menyenangkan apa yang dapat diberikan oleh tulang tengkorak laut luas yang baru terbentuk ini kepada Tang San adalah sesuatu yang harus dia pastikan secara perlahan dalam pertempuran dan kultivasi selanjutnya. Dengan suara berdentang, 5 pita perak cekung yang menahan Tang San terbuka secara bersamaan. Otot-otot di punggungnya berkontraksi tanpa sadar, menyedotnya ke pilar perak yang tenggelam. Pada saat yang sama dia mengusir kaisar perak biru tanpa ragu sedikit pun, memutar-mutar Xiao Wu yang berguling-guling dalam gelombang. Tumitnya mengetuk pilar, dan dia melompat, membawa Xiao Wu melayang ke pantai. Seagot Douluo Bo Saisi menyaksikan Tang San tiba di depannya, dan wajahnya menunjukkan senyum penuh pengertian. Selamat. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang terjadi pada Anda, atau bagaimana Anda mencapainya pada usia ini, saya dapat yakin bahwa kekuatan spiritual Anda telah meningkat ke tingkat yang sama dengan saya. Tidak. Tang San tampak agak tak bernyawa pada Bo Saisi, karena suara yang dia dengar tidak berasal dari mulut Bo Saisi, melainkan dari dalam pikirannya. Ini adalah telepati? Ya, ini telepati. Anda hanya perlu memfokuskan pikiran Anda untuk merasakan pikiran saya. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang hanya dapat digunakan di antara para spirit master dengan tingkat kekuatan spiritual yang sama dengan kita. Jika Anda tidak ingin membuat pikiran Anda sendiri tahu, Anda dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk menyegel pikiran Anda. Jadi tidak ada yang bisa memeriksa pikiranmu lagi. Batas mental yang sama dengan Seagot Douluo Bo Saisi? Bahkan jika mata setan ungu telah maju ke level tanpa batas terakhir, Tang San masih terkejut karena apa yang dikatakan Bo Saisi. Samar-samar, dia merasa seolah-olah dia telah membuka pintu khusus. Apa yang ada di balik pintu ini adalah sesuatu yang masih membutuhkan eksplorasi terus-menerus. Terima kasih, senior. Tang San membungkuk memberi hormat yang tulus kepada Bo Saisi. Bo Saisi tersenyum sedikit, tidak apa-apa. Itu tugasku. Menurut keadaan saat ini, seharusnya tidak ada masalah bagi mitra Anda untuk lulus uji coba ketiga ini. Karena Anda sudah menyelesaikannya, maka selanjutnya terserah Anda untuk menjaganya. Aku harus kembali ke Seagot Hall. Ya? Tang San menjawab dengan hormat, senior, saya selalu punya pertanyaan. Bolehkah aku meminta bimbinganmu? Ekspresi Bo Saisi berubah, berbicara. Tang San berkata dengan tegas, yang ingin saya tanyakan adalah, apa itu gelar Seagot Affinity? Mata tenang Bo Saisi meledak dengan kemegahan yang mempesona.
Jika itu adalah Tangsan sebelumnya, dia mungkin bahkan tidak bisa menahan tatapan ini, tetapi saat ini dia menghadapinya dengan tenang. Mata birunya yang dalam, seperti pusaran air, menerima cahaya yang dikeluarkan oleh Bo Saisi. Saya juga tidak dapat memberi Anda jawaban tentang seagot affinity. Tetapi yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa Anda benar-benar tidak dapat memiliki 100% seagot affinity dengan menyelesaikan 9 percobaan seagot. Tetapi skor afinitas 100%, bukan hanya saya, setiap orang di pulau seagot menantikannya. Berapa skor affinity Anda saat ini? Tangsan berkata, 25%. Bo Saisi diam-diam terkejut, 25? Lalu itu artinya, setelah kamu menyelesaikan uji coba tadi, kamu menerima skor afinitas yang sangat tinggi? Tangsan berkata, uji coba pertama dan kedua sama-sama 5%, tapi barusan 15. Bo Saisi menarik napas dalam-dalam, seolah menenangkan jantungnya yang berpacu. Bagus sekali, 25%. Tetap bekerja keras. Saya percaya Anda akan berhasil. Karena Tuan Seagot memberi Anda 9 percobaan seagot, itu berarti Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan 100% afinitas. Selesai mengatakan ini, Bo Saisi tidak menunggu Tangsan berbicara lagi. Mengambang, dia berubah menjadi awan merah dan menghilang tanpa jejak. Skor afinitas seagot. Tangsan bergumam pelan, tatapannya sekali lagi mengarah ke lautan tanpa batas. Dalam dunia mentalnya yang tajam, pikirannya berputar dengan kecepatan tinggi. Dari apa yang dikatakan oleh Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis Xiao Bai dan Bo Saisi, dia sudah mengerti banyak hal. Bahkan jika dia masih belum bisa sepenuhnya yakin, jika ini benar, maka itu tidak diragukan lagi akan menjadi kesempatan luar biasa baginya. Sebulan terakhir berlalu. Saat semua orang menyelesaikan percobaan ketiga dan berdiri di atas karang gunung, semua orang merasa seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Orang-orang di antara mereka yang merasakannya paling dalam tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang paling menderita, Ning Rongrong dan Oscar. Ning Rongrong jelas telah menipiskan ukurannya, dan kulitnya yang semula putih telah berubah menjadi warna gandum yang sehat, temperamennya yang anggun dan mulia digantikan oleh kekuatan heroik yang berkembang. Dia tidak lagi memiliki jejak perasaan guru roh tipe dukungan itu, dan lebih tampak seperti guru roh pertempuran. Situasi Oscar hampir tidak lebih baik dari miliknya. Kulitnya kecoklatan, rambut dan janggutnya kusut, tampak seperti orang liar, tetapi matanya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Perasaan yang dialami Tangsan tentang tubuhnya yang berubah menjadi kekuatan adalah sesuatu yang masing-masing dari mereka alami pada tingkat yang berbeda-beda. Dan meskipun semua orang telah kesakitan sehingga mereka lebih baik mati sepanjang tahun ini, manfaat yang mereka peroleh tidak diragukan lagi juga sangat besar. Meski begitu, jika mereka bisa memilih untuk datang lagi, mungkin tidak ada dari mereka yang mau. Bahkan beberapa dekade kemudian, setiap kali mereka mengingat pengalaman pemurnian tubuh tidal ini, mereka masih tidak bisa menahan gemetar, cukup untuk dibandingkan dengan pelatihan neraka asli Grandmaster. Seiring dengan layar cahaya dari dahi Ning Rongrong yang pecah, percobaan ketiga, pemurnian tubuh tidal selesai. Aku tidak bisa melanjutkan. Kami benar-benar harus beristirahat sebentar. Oscar menjatuhkan diri ke tanah. Tubuhnya saat ini tidak sepenuhnya lelah, tetapi pikirannya sudah mencapai batasnya. Bukan hanya dia, selain Tangsan dan Xiao Wu, masing-masing dari mereka merasakan hal yang sama. Masing-masing dan setiap orang jatuh ke tanah dalam kekacauan, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak ingin melihat apa percobaan keempat itu. Memang, mulai dari hari mereka tiba di Pulau Seagot, sampai sekarang, 3 tahun penuh telah berlalu. Meskipun dalam 3 tahun ini, masing-masing dari mereka telah membuat lompatan kualitatif dalam kekuatan, mereka juga mengalami penderitaan yang tidak manusiawi. Semua yang telah mereka lalui dalam 3 tahun terakhir bahkan lebih dari yang mereka alami selama lebih dari 20 tahun sebelumnya. Keuntungan harus dibayar. 3 tahun telah berlalu, dan siksaan yang dialami tubuh dan hati mereka juga akhirnya meletus. Jika mereka tidak pulih, dengan tubuh lemah Oscar dan Ning Rongrong sebagai pendukung Spirit Masters, mereka bahkan mungkin menjadi gila. Melihat ekspresi lelah rekan-rekannya, Tangsan berkata, kali ini kita akan meluangkan waktu untuk beristirahat. Semua orang benar-benar terlalu lelah. Saya hanya melihat subjek untuk percobaan keempat. Jika milik semua orang sama dengan milikku, maka itu tidak akan menyakitkan seperti 3 yang terakhir. Kata-kata ini segera membangkitkan minat yang lain. Dai Mubai, menggunakan paha Juz Huking sebagai bantal, memandang Tangsan, "San kecil, apa percobaan keempatmu?" "Tunggu dan aku akan melihat milikku." Tangsan berkata, "Uji coba keempatku adalah
pertempuran Paus Hiu Apex, membantu roh iblis hiu putih besar berduyun-duyun untuk membunuh Raja Orca Roh Jahat dari paket Orca Roh Jahat. Dai Mubai merangkak lelah dari tanah, milikku adalah pertempuran Paus Hiu. Bantu kawanan hiu putih besar roh iblis. Bunuh setidaknya 10 Orca Roh Jahat. Oscar mengangkat tangannya, 10 untukku juga. Ju Zhuqing berkata, aku akan membunuh 8 Orca Roh Jahat. Ma Hongjun berkata, aku sama dengan bos Dai Danau kecil. Ekspresi Ning Rongrong agak aneh, misi saya berbeda dengan misi Anda. Itu bukan untuk membunuh Evil Spirit Orcas. Itu untuk menjamin Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis tidak mati. Semua orang saling memandang, dan Oscar tersenyum, melihat ini, dan menurut memiliki 1 tahun untuk menyelesaikan misi, tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk beristirahat selama setengah tahun? Tang San mengangguk sambil tersenyum tipis, sepertinya begitu. Kita mungkin juga kembali ke kota kuda laut untuk beristirahat dengan benar. Setelah semua orang merasa kondisi Anda kurang lebih telah disesuaikan, kami akan mencari Xiao Bai. Saya kira yang disebut Orca Roh Jahat ini adalah Xiao Bai dan musuh bebuyutan yang lain. Percobaan keempat ini adalah kesempatan bagi kita untuk membalas Xiao Bai. Ma Hongjun menyeringai, bagus sekali. Sudah lama aku tidak membunuh makhluk hidup, tanganku gatal semua. Kali ini kita akhirnya bisa bertarung secara nyata, rasanya pasti enak. Aku ingin tahu apakah ada semacam hadiah untuk membunuh beberapa Orca Roh Jahat di atas kuota. Mata Dai Mubai menjadi cerah, ada peluang nyata untuk itu. Setelah kami menyelesaikan misi kami, itu akan tergantung pada keahlian kami sendiri. Fatih, bagaimana kalau kita bandingkan siapa yang bisa membunuh beberapa lagi nanti? Ma Hongjun dengan agak kesal berkata, Bos Dai, aku sudah memberitahumu berkali-kali, jangan terus memanggilku gendut. Saya sudah langsing sekarang. Saya tidak akan menentangnya jika Anda ingin memanggil saya pembunuh wanita, tetapi kata Fatih sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Meskipun dia sudah kehilangan berat badan, rekan-rekannya masih biasa memanggilnya gendut, menyebabkan Ma Hongjun harus sering mengoreksi mereka. Apakah tidak ada di antara kalian yang sedikit khawatir tentang kesulitan persidangan? Bai Chen Xiang mau tidak mau bertanya dari samping. Ma Hongjun berbaring di sana dengan sangat puas. Jika kamu menanggung penderitaan dari pemurnian tubuh pasang surut, kamu akan mengerti bahwa tidak ada yang lebih menakutkan dari itu. Saat menghadapi Evil Spirit Orcas, Anda hanya akan mati paling buruk. Itu masih terasa jauh lebih baik daripada rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian Tidal Body Refining. Terlebih lagi ketika kita bukan satu-satunya pasukan yang akan berperang, kita masih memiliki banyak Xiao Bai. Dengan kekuatan saudara ketiga benar-benar pulih, apa yang masih harus kita takuti? Yang paling aku haus saat ini adalah pertempuran. Meskipun mereka bahkan belum melihat seperti apa Orca Roh Jahat, dapat diasumsikan bahwa mereka tidak akan lebih kuat dari hiu putih besar roh iblis. Mereka berdua harus menjadi binatang roh laut tingkat pertama. Setidaknya dari permukaan uji coba, tes ini seharusnya tidak sesulit 3 yang pertama. Bagi 7 iblis rek, yang terpenting saat ini adalah pemulihan. Setelah beristirahat di pantai selama 2 hari penuh, 7 iblis ditambah Bai Chen Xiang berangkat kembali ke kota kuda laut. Ketika mereka kembali, Saahorse Douluo tidak ada di sana, tetapi Master Roh Laut berpakaian ungu menerima mereka dengan antusias, tempat tinggal asli mereka dipertahankan. Semua orang santai dengan cara yang berbeda. Misalnya, Fatih suka mengganggu Bai Chen Xiang, menggodanya. Bahkan jika Fatih masih belum sepenuhnya melewati semua cobaan, Bai Chen Xiang saat ini tidak terlalu menolaknya. Antara tawa dan pertengkaran, emosi mereka menghangat tanpa terasa. Dan Oscar dan Ning Rongrong tampak sedikit rileks. Ning Rongrong menarik Ao kecil untuk berjalan-jalan di kota kuda laut, memakan beberapa makanan khas lokal di sana, menggunakan barang-barang yang dibawa dalam alat roh mereka untuk berdagang dengan beberapa barang lokal. Master Roh Laut di kota kuda laut benar-benar mudah, dan berinteraksi dengan mudah. Terutama ketika Master Roh Laut itu melihat merek di dahi mereka, mereka akan sangat hormat. Dai Mubai dan Ju Zhuqing melakukan hal yang sebaliknya. Keduanya selalu tinggal di hotel, dan apakah yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak, yang lain tidak pernah tahu. Lagi pula, siapa yang berani mengintip urusan pribadi Bos Dai? Dan penjelasan Ju Zhuqing adalah, untuk mencegah Dai Mubai keluar dan menarik bunga, menyebabkan bencana yang meluas bagi gadis-gadis guru roh laut, lebih baik tinggal di rumah. Tang San dan Xiao Wu adalah adegan lain. Setelah kembali ke kota kuda laut, Tang San langsung masuk ke keadaan pintu tertutup, dan Xiao Wu juga sama.
Karena dia tahu bahwa dia berbeda dari teman-temannya. Setiap cobaan yang harus dia hadapi adalah yang paling sulit. Terlebih lagi ketika dia ingin membangkitkan Xiao Wu sesegera mungkin, dia benar-benar tidak bisa menunda. Meskipun kekuatan rohnya sekarang sudah peringkat 80 dan membutuhkan cincin roh untuk terus maju, kultivasi yang konstan masih akan menghemat efek. Selain itu, karena inspirasi mempromosikan mata setan ungu, serta menggabungkan semua atribut yang berbeda dari kain kafan laut luas ke dalam tulang tengkorak, Tang San perlu membiasakan diri dengan itu semua. Untuk menjadi inti tim yang luar biasa, pertama-tama dia harus memahami kekuatannya sendiri. Bahkan jika percobaan keempat mungkin tidak tampak begitu sulit, Tang San masih tahu bahwa percobaan ini tidak akan pernah sederhana. Melewati benar-benar tidak akan mudah. Apalagi saat dia harus membunuh target seperti Evil Spirit Orca King. Dilihat dari kekuatan Xiao Bai, Raja Orca roh jahat ini pasti adalah binatang roh tingkat 100.000 tahun. Tang San juga samar-samar merasa bahwa binatang roh 100.000 tahun ini tampaknya adalah sesuatu yang diatur secara diam-diam oleh Seagot untuknya. Karena, apa yang dia kekurangan saat ini? Bukankah itu cincin roh? Pada saat yang sama dia juga bisa yakin bahwa Raja Orca roh jahat ini harus lebih kuat dari Xiao Bai. Jika tidak, persidangan tidak akan membuatnya membantu Xiao Bai. Pengadilan rongrong bahkan untuk melindungi hidup Xiao Bai. Xiao Wu akan melepaskan jiwanya setiap hari untuk menemani Tang San berkultivasi untuk sementara waktu. Kembali ke tubuh Tang San ketika dia merasakan kekuatan jiwanya mulai aus. Melewati penempaan konstan dari percobaan ketiga, jiwa Xiao Wu jauh lebih kental daripada di awal, dan juga bisa tinggal di tubuhnya lebih lama. Terutama setelah mata setan ungu Tang San naik ke alam tanpa batas, Tang San dengan jelas menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiao Wu juga meningkat secara kualitatif, dipengaruhi oleh perubahan kualitatif dalam kekuatan spiritualnya. Sekarang, Xiao Wu bisa tinggal di tubuhnya selama 2 jam dalam sehari tanpa risiko bahaya, dan apalagi tidak lagi terbatas sekali. Selama waktunya tidak melebihi 2 jam, dia tidak akan terluka. Jiwa Xiao Wu yang semakin kuat tidak diragukan lagi memiliki manfaat besar untuk kebangkitannya di masa depan. Tang San sekarang haus untuk menyelesaikan percobaan keempat, karena selama dia bisa lulus, afinitas agotnya bisa naik setidaknya 5%, dan saat itu Xiao Bai mengatakan bahwa, selama skor Seagot Affinity-nya mencapai 30%, dia bisa secara sukarela melepaskan cahaya Seagot untuk membantu jiwa Xiao Wu menyatu dengan tubuhnya. Dengan cahaya Seagot ini, yang tersisa hanyalah baginya untuk berkultivasi ke ranah judul Douluo. Bagi Tang San, apa yang lebih penting dari kebangkitan Xiao Wu? Kali ini, 7 iblis rek bisa dikatakan telah benar-benar beristirahat. Yang mengejutkan semua orang adalah, dalam periode istirahat selama 3 bulan ini, kecepatan kultivasi mereka sebenarnya tidak lambat sama sekali. Tampaknya karena pikiran dan tubuh mereka yang selalu tegang rileks, manfaat dari kesedihan berubah menjadi sukacita. Saat ini, kekuatan roh 7 iblis rek adalah Evil Eye White Tiger Dai Mubai, peringkat 78 jenis serangan kekuatan pertempuran Spirit Sage. Termasuk 2 peringkat dari lulus uji coba kedua dan ketiga, ditambah lebih dari 1 tahun kultivasi, Dai Mubai telah meningkatkan 4 peringkat kekuatan roh. Paman sosis besar Oscar, utilitas jenis makanan peringkat 75, Spirit Sage. Roh jenis makanan bagaimanapun juga sulit untuk dibudidayakan, untuk meningkatkan 3 peringkat dalam lebih dari setahun, meskipun 2 peringkat berasal dari hadiah, masih membuat Oscar sangat puas. Thousand Hands Asura Tang San, peringkat ke-80 tipe kontrol pertempuran Spirit Sage. Karena Tang San tidak diberi peringkat dengan setiap percobaan, kekuatan roh rekan-rekannya secara bertahap menyusul. Evil Fire Phoenix Ma Hongjun, pertempuran tipe serangan kekuatan peringkat ke-76, Spirit Sage. Mengandalkan manfaat dari 10 kepala ular yang ganas, ditambah keunggulan roh Phoenix, dia akhirnya melampaui Oscar, bukan lagi kekuatan roh terlemah di antara 7 iblis. Soft Bonus Demon Rabbit Xiao Wu, kekuatan roh tidak jelas, kekuatan tubuh meningkat, hadiah percobaan ditumpangkan. Nine Treasure Glazed Tilening Rongrong, utilitas tipe dukungan peringkat ke-76, Spirit Sage. Hell Chiefet Juice Hooking, pertempuran tipe serangan kelincahan peringkat 77, Spirit Sage. Saat ini kekuatan rohnya berada di urutan kedua setelah Tang San dan Dai Mubai. 3 bulan istirahat biarkan Shrek Seven Devils kembali ke kondisi puncak, baik secara mental maupun fisik. Tanpa tekanan dari luar, mereka mengerti bahwa bahkan dengan setengah tahun kultivasi pahit lagi, mungkin sangat sulit bagi kekuatan roh mereka untuk meningkat lebih jauh. Dengan demikian, akan lebih baik untuk menyelesaikan misi terlebih dahulu. Mereka sudah pergi untuk waktu yang singkat, dan mereka masih tidak tahu kesulitan dari cobaan yang akan datang nanti. Setelah membicarakannya,
Mereka memutuskan untuk menemukan kawanan hiu putih besar roh iblis, dan menyelesaikan percobaan keempat, pertempuran Paus Hiu. Mempersiapkan hal-hal penting, 7 iblis bersiap untuk berangkat. Awalnya Emma Hongjun tidak setuju untuk membiarkan Bai Chenxiang ikut. Bagaimanapun, menghadapi binatang roh laut yang tangguh sangat berbahaya. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan Bai Chenxiang bersikeras. Alasan yang dia berikan adalah karena dia ingin menjadi pramuka, menjelaskan bahwa dia tidak mungkin berada dalam bahaya di ketinggian. Tak berdaya, Emma Hongjun hanya bisa setuju. Meskipun pulau seagot besar, dengan kekuatan semua orang, mereka segera mencapai tepi terluar pulau. Menginjakkan kaki di pantai keperakan yang lembut itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk berbagi senyuman yang penuh arti. 3 tahun yang lalu, ketika mereka mendarat di sini dengan hati gugup, siapa di antara mereka yang mengira bahwa hanya dalam 3 tahun, mereka semua akan berubah dari 60 sesuatu peringkat kekuatan menjadi rata-rata saat ini lebih dari 75 peringkat, benar-benar mencapai tingkat kekuatan. Ahli roh guru, Tang San bahkan telah mencapai peringkat 80 yang menakutkan. Padahal, tahun ini usianya masih 24. Dalam seluruh sejarah dunia guru roh, miliknya harus menjadi yang paling kuat dalam catatan.